sekarang kita lagi di kampung di Purworejo. Ketemu lagi di channel apa ini Cok namanya Cok? Ketemu lagi di Jawa Keras. Oh bukan dong, Jawa Keras sudah tutup, Jawa Keras. Kirain ketemu lu bikin Jawa Keras lagi Pak. Apaan 5 video udah makan sambal, makan kerasnya kehidupan. Hampir mati jatuh dari kereta api. Tapi subscriber tidak naik. Udah tutup. Dan sekarang ini ada di channel pribadi Bontot Alfarabi. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol bahas channel pribadi dia. Emang iya? Ya channelmu ta? Oh ini mau dilempar channelku Pak? Iya ta Pak. Tapi kalau yang opening saya, padahal channelnya dia. Nggak apa-apa lah. Aku juga nggak tahu mau ngapain di sini. Paling ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Terus aku udah nyiapin sih beberapa pertanyaan buat dia sih yang. Aku juga nyiapin pertanyaan buat Pak. Gimana Cok kabarnya Cok? Tahun 2020 ini Cok. Buruk. Tahun terburuk. Tahun terburuk ya 2020 ya? Gara-gara corona? Gimana? Iya, orang-orang corona new normal, gua new normal beneran nih. Corona apa Karina nih? Baru mulai udah segmented banget bercandanya. Aduh. Nggak jadi tayang ini mah. Terakhir kita ketemu itu 2019. Iya, baru bisa Februari aku ke Cosmo ya? Iya, Februari. kita udah beberapa kali syuting buat channel anonim ini, channel drama lah ya. Iya, harusnya ini mau bikin buat channel anonim kan. Jadi cuman karena kemarin kita udah nyiapin 4 atau 10 video. Akhirnya Februari sejak corona itulah kita jadi susah mau bikin video-video di situ karena dilarang, lebih susah lah pokoknya buat bikin karena di itu area kan tempat umum. Terus lebih banyak protokol kesehatan yang kita harus lakukan dan akhirnya berhenti. Channel jadi dibikin. Channel tersebut juga lebih ke arah Transportasi. banyak sosial eksperimen. Gimana sosial di Jakarta gitu. Tapi udah 10 video, yang 6 hilang. Kok hilang? 4 Pak ada Pak? Iya 4 ada, yang 6 hilang, memorinya korup. Iya, Dan makanya. kita pending akhirnya, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan juga kan. Iya, akhirnya kita bikin aja lah daripada channelnya nggak jadi jalan. Ya, terus juga nggak tahu nih ntar ini channel akhirnya nama gua ya. Tadinya kan mau bikin akun anonim itu kan. Drama-drama itu ya. Ya mohon maaf kalau yang udah terlanjur subscribe. Mohon maaf nih, nunggu Baswi. Mungkin yang paham aja. Siapa yang beli baju ini, merchandise ini, pasti Anda paham siapa pelakunya. Iya. Terus kenapa Cok? Alasan lo kenapa bikin channel YouTube ini? Ya itu tadi. Untuk mengisi kekosongan di kampung atau gimana? Iya bisa jadi. Awalnya kan mau bikin yang di akun anonim itu kan, namanya juga pakai akun itu. Ya karena video-videonya yang 10 tadi lo bilang 4 udah siap tayang kan. Terus gue pikir 4 bisa lah buat seminggu sekali sampai sebulan sampai ntar kita bikin lagi. Ternyata yang udah hilang, yang memorinya hilang, gue kasih yang editor baru. Waduh. Sama dia memorinya yang hilang. Terus apa itu? Pertanyaan selanjutnya adalah video hilang, terus dia juga pernah dihujat sejak kapan Pak? Gimana Pak dihujat sejak kapan? Gara-gara akun anonim itu. Ya gara-gara akun anonim, dia itu emang orang yang nyeleneh dan suka dihujat. Bukan suka dihujat. Itu juga nggak nyangka Pak kalau bakalan dihujat orang. Biasa kan di akun-akun itu kan ngirim foto, gambar terus dijawab apalah. Kebetulan waktu itu gara-gara orang makan sembarangan di dalam bis. Oke. Di sampingnya kan ada gambar dilarang makan, gambar tempat sampah apa. Kalau nggak salah waktu itu sampai ngucap ya yang sampah yang makan itu gitu kan. Ya karena udah tahu ada jelas-jelas pemberitahuan, dia malah sengaja di bawahnya itu. Mungkin Rabun Jawa atau Rabun Dekat Bisa jadi. atau jangan-jangan dihujat karena karmanya dia. Bukan. 2 kali malah dihujat. Yang kedua gara-gara ada orang nanya, "Pak, gimana caranya naik busway?" gitu kan. Ya gua ketawain maksudnya. Masa nggak tahu cara naik busway kalau Masalahnya gini, di channel anonim dia yang Baswi itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang formal. Sedangkan akun Baswi sendiri itu sudah punya officialnya sendiri. Sedangkan Sedangkan nanyanya ke gua. dia akun Baswi tersebut cuma buat bercanda-canda, seru-seruan. Terus bahas masalah itu Pak. Mungkin karena video hilang, terus Bapak dihujat, terus Bapak kena corona Karina, itu mungkin karma Pak. Karma gua ngilangin video gua dihilangin sama editor gua gitu. Bener. Ya kalau lu anggap karma nggak masalah, lu percaya karma emang?
Aku percaya karma itu, aku percaya karena menurutku hal yang baik itu bakal dibalas baik, hal yang buruk dibalas yang buruk. Tapi buruknya itu belum tentu untuk keburukan, karena buruk itu untuk diingatkan untuk kita agar baik. Kalau argumentasiku seperti itu. Sudut pandang Bapak gimana, Pak? Ya kalau baik buruk nah terserah sih masing-masing. Cuman kalau ada orang percaya karma lebih ke, misal aku berbuat jahat, awas nanti lu di depan nanti pasti dapat balasan kejahatan juga, kalau nggak di lu di anak lu bla bla bla. Nggak masalah kalau ada orang berpikir itu. Kalau gua pernah jahat ke lu, mungkin lu berpikir gua bakal dapat kejahatan juga kan. Tapi kejahatan yang lu dapat, yang gue pikir itu kejahatan untuk ngingatin lo biar lo berbuat baik. nah bisa jadi. Tapi kalau dibilang sekarang gua berbuat jahat terus nanti kalau nggak gua anak gua yang kena, orang-orang seperti itu mikir nggak kalau mungkin justru kejahatan yang gue lakuin sekarang juga balasan dari orang-orang sebelum gue. Ya. Kalau gue berbuat jahat ke lu, mungkin dulu bapak lu, malu pernah jahat. Kalau lu percaya jangan setengah-setengah waktu lu dijahatin aja dong. Makanya balik lagi ke tadi, kan dia ngomong karmanya mungkin jahatnya dia, balasan dari orang yang dia jahatin karmanya dia. Itu sambung menyambung jadi kan, Pak? Pusing juga ya. Nyambung bener nggak? Ya intinya kurang lebih seperti itulah. bisa jadi sekarang gue berbuat jahat, gue nggak tahu apa-apa nih, terus Ini dikirim suruh jahatin lu karena balas orang-orang sebelum lu aja. Jahat dalam artian dia itu kalau banyak yang nanya lucu-lucuan tuh dia jawabnya nyeleneh, tapi kalau orang-orang yang nggak apa-apa ke situ. lucu gitu, Pak. Jahatnya lucu, Pak. Jadi banyak komentar-komentar orang yang lu ngapain sih nanya tapi nggak lu pikirin dulu gitu loh. Iya, cuman emang itu bukan akun serius sebenarnya. Iya, bener. Terus pertanyaan selanjutnya gini, Pak. Sekarang pegang berapa channel, Pak? Berapa channel ini, satu aja baru video pertama yang 10 hilang semua. Waduh, yang TV Kuta Harjo gimana, Pak? TV Kuta Harjo coba dilihat. Ada Bapak ini main, dia penulisnya juga. Iya sekali. Ya yang ya ada sih beberapa gua bantu. Nah. Kalau TV Kuta Harjo sebenarnya itu channel punya polisi. Sama dia juga tuh yang punya mungkin editornya yang pegang. Cuman nggak tahu sih yang sebenarnya yang punya siapa, soalnya banyak banget timnya. Ya gua diajak ke situ main. Ya main-main aja, oke aja. Cuman karena basicnya dia bercerita, basic dia stand up, jadi banyak cerita dia yang dia tulis dan out of the box dan seru sih. Kalau out of the box itu di situ nggak masuk. Ya karena gini, karena out of the box lo itu lo lama di Jakarta, lo bawa ke sini, orang sininya mungkin kaget, akulturasi budaya, akulturasi bercandaan, akulturasi bercandaan itu yang karena dia lama di Jakarta, yang di Jakarta udah oke, mungkin yang di sini masih lagi apa sih? Lagi apaan sih kok bercandanya gitu. Kalau di sini masih oke, pelesetan lah. Kalau di Jakarta udah mulai dark joke, udah mulai ya senang sih nonton yang dark joke. Jadi kalau dark joke itu menertawakan kesedihan. Sedangkan di sini tidak bisa, masih belum, kotanya masih belum, masih berproses untuk ke arah sana. Enggak. Gitu. Ya terserah masalah lucu nggak lucu sih nggak tahu ya, cuman emang waktu bikin itu beberapa kayak bikinin gini kayak ini jangan maksud gua ya menurut gua sih biasa-biasa, cuman emang belum bisa diterima. Nggak harus tentang dark juga. Iya benar. Apalagi yang dark. Terus yang project sama cewek gimana, Pak? Yang cewek lagi in di TikTok Kuta Harjo, siapa namanya, Pak? Kok udah dikenalin? Ada lah, nggak usah disebut lah. Oh iya, kemarin lo nelpon kali gitu ya. Project cewek tersebut itu sebenarnya mau kerjasama apa gimana ya? Gue tadinya nyari perempuan buat main di film yang pengen gue bikin gitu, film pendek di YouTube juga. Film pendek yang bercerita tentang sesuatu dong. Ini mau ditayang di TV Kuta Harjo kemarin, cuman gue bilang jangan dulu lah, ini simpanan gue. Pengennya gue filmnya jadi basicnya juga gini. Basicnya aku juga aslinya ya bukan filmmaker profesional ya, masih suka bikin film pendek, suka lomba iklan gitu. Dan dia juga basicnya seneng bercerita. Akhirnya cerita itu ingin diwujudkan dengan bentuk visual. Nah, ceritanya masih belum udah oke, jalan penulisannya tinggal diwujudkan secara audio visualnya itu. Sedikit banyaknya aku udah baca beberapa tulisan dia dan menurutku gini, aku tuh jujur nggak percaya sama sinetron. Maksudnya sinetron terlalu lebay lah. Nggak ada di kehidupan nyata kayak sinetron gitu. Nyata teman saya sendiri kehidupannya kayak sinetron. Iya. Kehidupannya kayak sinetron. Nah, ntar bakal dibikin film pendeknya tapi tidak terlalu lebay gitu. Lu nanya yang cewek itu ya? Itu sebenarnya dia tuh adalah di sini udah viral, terus rame gitu, banyak yang ngajak dia di YouTube, cuman kayak orang lewat gitu. Akhirnya pas gua ngajak,
pengen gue Jadi jadiin gini. perempuan di film yang gue bikin, dia oke, setuju, udah ngobrol gini. Terus gue tanya kan orang yang kesini kalau konten gimana, katanya cuma numpang lewat, ya ada mungkin yang ngasih bingkisan, cuman akhirnya ngobrol-ngobrol dia pengen bikin di channel sendiri. Jadi kalau besar atau enggak, Jadi ada gini. untungnya dia dapat di situ. Takutnya kalau cuma viral doang, ntar kan viralnya hilang, Cuk. Cuma apa ya? Viral cuma masuk TV net atau Trans TV. Kalau dia nggak bikin karya, nggak bikin sesuatu, ya bakal kegerus gitu loh. Iya, justru makanya gua sama dia dah bilang ngobrol berapa tuh pengen ngerjain buat mumpung dia viral diisi dengan sesuatu di channel dia. Iya, kan karena selama ini si cewek ini Dimanfaatin sih sama orang-orang yang iya, menurut gue dia dimanfaatin sama orang yang lewat ngonten di situ buat Iya, nge-up channel untuk- masing-masing. Ya mungkin kayak- ada beberapa yang ngasih tapi Gua katanya nggak- pada gak ngasih. jujur gue nggak kenal secara personal si project cewek Cewek ini ya, tadi. nggak secara personal, tapi gue dengar beberapa karena gue dulu sering berkonten sama dia dan gue untuk urusan konten kreator kalau dibanding Bontot mungkin gue lebih tinggi lah gitu, karena beberapa kali menang juga. Dia minta Sombong Anda di Iya, channel gua. harus sombong karena Anda sombong, Pak. Kita beda jalur tapi Pak. Karena dia minta pandangan gue, menurut gue gini, secara dia bercerita, takutnya si cewek ini keviralannya ditunggangi, sedangkan setelah nggak viral ya udah dia nggak Udah, dapat apa-apa lupa, gitu. iya, Nah dia ingin membuat sesuatu, mengkritis cewek ini agar viralnya itu bermanfaat. Iya, minimal dia bikin sesuatu di channel dia dan kalaupun ada hasilnya ya buat dia. Iya, karena menurutku gini, bermimpi itu boleh tinggi gitu, tapi harus ada praktek ya. Si cewek ini harus punya sesuatu, kalau bisa mewakili orang Jawa. Guyonannya, perilakunya, kontennya, jangan sampai cuma ditunggangi doang gitu loh. Tapi gimana menurut Bapak? Ya kemarin sempet jalan, bikin, udah ngobrol bahwa dia udah mau bikin beberapa video, terus yang buat jadi perempuan yang di film gua juga harusnya dia. Cuman yang kemarin terus ada memori hilang, terus ngobrol lagi sama dia, terus Film bikin tentang kesedihan Bapak ya? ya adalah tentang ya kayaknya film yang bisa mainin perempuan itu dia kayaknya. Iya. Terus bikin buat di channel dia udah jadi 2 video. Karena juga gini, kita berkarya ya, kita inginnya berkarya itu ditonton banyak orang ya. Ya minimal ada yang nonton. si cewek ini sudah punya masa, Ada. gitu. Bontot juga punya masa gitu. Ya maksud untuk seukuran Power orang di job. kampung, Di dia kampung. itu punya follower 27 ribuan kalau nggak salah, itu udah Jangan sampai banyak. ditunggangi dan dimanfaatkan doang, tapi si anak ini tidak dapat sesuatu dari tersebut. Kalau gua mau gitu. manfaatin, justru kemarin IG-nya gua yang bikin password, email semua udah gua sama itu editor gua yang Iya. megang semuanya. Iya. Cuman setelah bikin 2 video tinggal upload, pacarnya marah. Pacar nggak gini coy. Dengan lo datang ke rumah dia, ngomong ke orang tuanya, Iya. terus Ya gua minta izin, itu sudah harusnya dia paham. Tapi menurut gue gini, balik lagi dia tidak salah karena dia anak SMA umur 19 tahun, Ya, labil. 19 tahun. Masih Nggak, kita 19 udah tahun. tua nih. Ya tuanya tua keren sih, om lah. Om gua. Iya, Dia pun maksudnya gini. Lo ngajakin dia di jalur yang benar, profesional. Nih cara mainnya kayak gini nih. YouTube cara mainnya kayak gini. Kita harus bagi hasil, kita harus ada hitam di atas putih, kita harus kayak gini. Ya, Karena- mungkin kalau ngomongin itu bisa, cuman jangan terlalu jauh itulah. Kita garap dulu aja. Iya, karena YouTube itu tidak sekedar syuting, ngedit, iya. upload, syuting, ngedit. Harus ada orang yang di belakang, tim kreatif, penulis, ide cerita, pesan yang disampaikan. Dan dia udah ngobrol, "Bang, besok mau bikin konten tentang ini. Oke, gua dengan masa dia yang masih ABG, gua bisa menyesuaikan karena bukan masalah followernya banyak ya. Itu sih bonus. Cuman gua ngeliat dianya udah klik aja ngobrol gitu. Dan Bontot sendiri susah klik sama orang sih, beberapa. Iya. Susah klik. Jujur sih emang susah. Waktu kita bikin konten bareng juga, sebelum kita bikin konten kita ngeklik dulu ya coy ya. Di komunitas itu udah ngeklik dulu baru kita bikin konten. Gak ujuk-ujuk ayo bikin konten, enggak. Aku juga nggak bisa asal pilih orang untuk bikin konten gitu. Kayaknya ya kalau bikin konten bedanya kita emang bener harus. Ya mungkin beberapa yang ngebantu kita nggak kenal nggak banyak, cuman lebih bagus kalau yang kita cocok sama personalnya sendiri. Tapi menurut lo lebih seneng proyekan sama TV Kutu Arjo apa sama cewek ini, Cuk? Ada yang punya, lu nanyanya depan dia. Oh, editor TV Kutu Arjo. Dia yang punya juga nggak sih, Cuk? Itu punyamu apa punya Pak Polisi sebenarnya, Cuk? Ya, di belakang kamera ada yang Dia bonbon yang megang kamera dan bontot. jadi bosok. Dia editor TV Kutu Arjo. Menurut lo gimana?
project TV Toarjo sama project ini cewek? Ya seneng diajak seneng, cuman kalau lebih gampang ngerjain yang punya cewek ini karena timnya nggak terlalu banyak. Ya Dan benar. ya kayak di TV aja diajak, ya awalnya gue diajak, gue nggak tahu di situ jadi apa juga nggak tahu, cuman diajak ya ayo. Kalau yang di cewek ini kayaknya kan kita ngobrol mau bikin apa ayo, kayak dia ntar jadi main di belakang layar, editor ngesut segala macam. Mungkin si cewek tadi minta gua ngide bla bla, terus ujung tombaknya si cewek tadi. Jelas kita punya porsi Karena masing-masing. punya apa itu sub untuk karena jadi bagian-bagiannya udah ketahuan. saat itu kan si cewek ini kan masih muda, bisa buat brand lah. Karena gini, maksud gue, contoh kita ambil Yowis Band Bayu Sekak, dia mewakili orang Jawa. Iya. Itu kan contoh tingginya. Kenapa kita gak bisa contoh? Kita ambil ilmunya, kita serapin gitu. Lah dia pingin nge-create si wanita ini untuk something gitu. Minimal jalan di channel dia sendiri. Cuman maksud gua orang-orang yang ngonten sama dia tuh kayak kalau gara-gara cemburu kenapa nggak cemburu sama yang lain? Kenapa harus yang sama Mas Bontot nggak boleh tayang? Maksudnya apa? Kenapa harus gini? Balik lagi. Itu mah urusan sepele karena kita cintaan anak SMA kelas 3. Sepele itu. Gua nggak masalah. Karena dia belum pernah tua, kita udah pernah muda. Iya, om sih. Terus gini, Cuk. Balik lagi, tapi tadi jawaban lo tidak menjawab pertanyaan gua. Ya bagaimana mau jawab, dipotong mulu. Lo lebih Yang seneng mana? TV Ketuarjo Mau apa ngadu domba gua project depan cewek? yang punya emang. Kalau seneng diajak sih, dua-duanya seneng kalau diajak. Cuman Plus minus. plus minusnya pasti ada, cuman karena timnya di TV Ketuarjo udah lebih ada sebelum gua, sementara yang di cewek ini kan emang belum ada, lebih bebas di yang sama cewek, Lebih liar lah ya, berdua. pikirnya. Liarnya pun dibatasin sama dia udah paham yang nggak boleh juga, cuman kan menyesuaikan sama masa mereka yang apa, masanya dia yang ABG. Dan kalau gua boleh tambahin ya, Cuk. Mungkin kenapa plus minusnya lebih muda cewek tersebut karena gini, kalau TV Ketuarjo dia kan sitkom, situasi komedi. Iya. Dan film Kebanyakan pendek. ke film pendek. Ya, gua kan sendiri juga film gua beberapa juga 10 besar se Indonesia ya. Gua sombong lagi nih. Gua harus sombong di yang depan juriin dia. Ernest Prakasa. Gua juga Jadi pernah gini. juriin Ernest. Stand up ya. Iya. Jadi gini, semakin banyak kepala, semakin banyak yang membuat suatu karya, bahkan emang makin pusing. Ya tetap butuh leader. Iya, bikin film minimal itu bisa 5 orang, bisa 4 orang, dan semakin banyak orang yang tidak bisa dewasa dan tidak bisa menerima seseorang menjadi leader. Nah, Kecuali gini, leadernya udah benar, tapi pemainnya tidak bisa legowo, dewasa, ya udah tidak akan jadi tapi tidak maksimal. Terus kalau seandainya yang tidak legowo menjadi leader, belum tentu dia maksimal menjadi leader gitu. Tapi kalau lo sama cewek project ini mungkin 3 orang 2 orang, lebih simpel, palanya sedikit. benar. Mungkin kalau masalah leader, gue ngomong sama dia juga, sama Pak Polisnya juga, maksudnya ketika gue ngomong banyak bla bla terus dibilang gue kelewatan apa, gue jujur langsung ngomong, gue di sini kan orang baru datang gitu. Kalau di sekiranya gue terlalu jauh ngatur atau apa, udah dipotong aja omongan gue gitu, nggak apa-apa. Gue Pak begitu ngomong gitu juga, karena ya gimana nih, emang nggak bisa ada 2 leader dalam satu tim. Iya. Mungkin bisa tapi susah. Nggak mungkin ada 2 nakoda dalam satu kapal. Iya. Wakil nakoda mungkin bisa. Maksud gue lebih kalau emang nggak bisa ngikut yang cara gua, ya cara lu gue ikutin, tapi cara lu yang mana, ayo. Menurut gue juga gini, Cok, mungkin lo dan si dia juga nggak salah karena Bontot ini lama di Jakarta, sedangkan konten tersebut tuh TV Ketuarjo itu lebih ke sitkom komedi lah. Komedi yang dibawa dia dari Jakarta ke sini dan di sini di Kampung Purworejo, komedinya berbeda. Komedi tidak ada yang Nggak ada baik, yang salah. tidak ada yang lucu, dan tidak. Komedi itu subjektif menurut gue ya. Mungkin kalau di sini lagi innya plesetan atau aduh, sumpah. Mampus mungkin lu, tumpah. itu lucu, tapi kalau di seni Mulatan gitu mungkin Ya lucu. ada yang bilang itu lucu, ada tapi yang nggak, relatif. di Jakarta udah basi gitu loh. Ya tergantung orangnya juga. Iya, sih. subjektif. Jadi tergantung penonton yang nilai gitu. Jadi menurutku nggak ada yang salah, cuma komedinya aja yang berbeda gitu. Dan balik lagi ya, nggak usah mikirin itu gitu. Itu udah masalah sepele, namanya berkarya kayak gitu. Tapi lo tetap gas, tetap terus lanjut aja berkarya. Oh, selama diajak ya ayo aja. Menurut gue gini, semakin banyak masalah, tim itu bakal lebih solid. Tapi Kalau nggak bubar. pasti ada orang masuk dan ada orang keluar. Kalau gue biasanya gini, Cuk. Gue pernah ikut PH juga ya. Itu ada biasanya ada ini tim utama, Ini yang dipakai. BH dong itu. Wah. Biasanya kalau
produksi sitkom ya, itu ada tim utama sama tim pendukung. Iya benar emang ada. Tim pendukung itu emang Harusnya. ya tim utama itu yang orang yang awal pertama datang gitu. Terus ya udahlah, itu problema biasa dalam berkarya gitu. Terus gue next lagi, lu kan di kampung udah hampir 2 tahun lebih ya, Cuk? Ada hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Udah mulai medok kayaknya gua ngomong. stand up gimana, Cuk? Stand up, Cuk? Udah lama Nggak pernah. Stand up terakhir ngejob ya yang itu mampir. Gua dari kampung masih ada yang job di Jakarta ya? Iya, itu juga udah Acara gathering. halal bihalal. Halal bihalal PT PT. gua. Di Transjakarta juga itu terakhir. Ya, di busway di Transjakarta. Kayaknya ya lumayan itu. Dua dipanggil dikasih transport ini terus nggak mau berapa akhirnya ya Itu dibayar, itu dibayar secara profesional. Iya, bukan karena gua karya. Ya kayak bikin channel atau apa. Itu Ya, bagus sih, tapi maksudnya yang di sini niat masih gitu aja. iya niat gitu, karena bikin sesuatu, kalau lo bikin sesuatu tapi kalau apa ya, bikin sesuatu diniatin aja, Iya. itu belum tentu diterima loh. Iya. Apalagi gak diniatin gitu. Lebih baik diniatin gitu loh. Iya, perkara ntar yang nonton banyak dikit, kalau kita udah niat, kita udah seneng tuh kayaknya jalan-jalan aja. Kalau bagus juga diupload enak ya kan. Iya. Profesional bayar berapa coba waktu itu, Cok? Stand up berapa menit? Tadinya mau 20 kan, tapi akhirnya sempet di cancel juga kan. Ya. Terus akhirnya ditelepon lagi jadi. Ya udah, gua ambil 15 menit jadinya. 15 menit berapa duit? Udah sombong. Ya sombong, lo kan memang suka sombong. Iya, sombong apa? Lu kan udah tahu. Iya. 5 juta ya, dibayar 5 juta gitu. Itu sebenarnya Dan saya juga kecipratan sedikit sih, 200.000. itu sebenarnya mungkin kalau posisi gua di Jakarta terus bilang mau nggak dikasih transport sekian atau dikasih uang bensin pun kayaknya gua mau, karena gua dulu juga kerja di situ kan. Tapi ya gua udah resign, terus ini kayaknya posisi gua di kampung kalau cuma dikasih buat transfer gua ya emang nggak mau lah. Iya, benar. Jadi lo udah mikir profesionalitasnya lah. Terus gini, Cuk. Dulu lo kan nulis materi-materi stand up lucu-lucuan gitu ya. Yang bikin orang ketawa. Sekarang kenapa lo suka nulis puisi, suka galau-galauan? Apakah itu karena kehidupan Anda berubah? Kalau galau-galau sebenarnya nulis juga dari dulu aja sih. Kalau yang galau-galauan cuman kan dulu lebih dikirim ke DM. Sekarang nggak ada yang di DM. Cuman kalau kenapa lucu larinya ke puisi? Ke galau. Kalau nggak galau-galau puisi nggak harus ke lucu itu. Kalau nggak salah gue pernah denger sih Abraham Tino kalau nggak salah tuh yang ngomong Stand up Jogja ya? Iya. Abraham Tino. Jadi ternyata ya komedi banyak banget lah. Cuman ada komedi yang berangkatnya dari ironi. Puisi pun berangkatnya juga dari ironi, Pak. Dari kesedihan. Iya, nggak semua komedi yang udah lucu. Dari kesedihan pun kita bisa jadi komedi. Iya. Jadi gini, sesuatu itu kalau berangkatnya dari galau, dari kesedihan, bisa kita arahkan ke lorongnya masing-masing. Contoh kalau komedian, ya galaunya dia dibawa ke kelucuan. Kalau musisi dibawanya ke lagu. Jadi ya kalau ya kan Dia sekarang lagi nulis cerita film gitu ya, karena dia lagi galau dan sedih-sedih karena kehidupan ini. kayaknya hidup gua sedih mulu sih, Pak. Emang cuman ya. Enggak gini, Pak. Ibarat dulu pernah ada masalah, sekarang kayaknya paling Enggak, menurut gue gini. berat. Sedih, lucu, senang itu relatif. Menurut lo sedih, menurut orang enak ya bontot sekarang penghasilannya Iya. tinggi ini. Orang ngelihat luarnya. Nah, menurut gua sedih itu juga relatif gitu loh. Nggak bisa lo, gua paling sedih sedunia Iya. ini. Itu Terus kadang apa kabar orang pengemis gitu. yang di sana Iya. kolong jembatan gitu loh. Terus ya lo mau nambahin apa? Nggak jadi. Karena menurut gua gini, Cok. Nih, kita ambil aja sampel ya. Pidi Baik, Bisa Waduh. Besari. Ya, itu kan orang yang Terlalu sudah tinggi, Pak. orang yang sudah sukses menjual kegalauan dia. Kalau dia nggak pernah galau, dia nggak bakal sukses sekarang, Cak. Dia tidak bakal sukses sekarang gitu. Karena galaunya tidak dipendem, galaunya dilempar ke publik dan publik merasakan hal yang sama. Ya, cerita sama. Cerita yang sama. Kalau lo pendem, lo puas untuk kepuasan pribadi. Lah kalau seandainya kepuasan pribadi tersebut bisa menginspirasi orang lain, buat apa? Buat apa lo pendem sendiri? Kenapa enggak gitu loh? Kayak ya Cuman gue nulis iseng-iseng aja, nggak kepikiran sampai ke nama besar begini. ya kayak yang enggak. Ya udah enggak usah ke nama besar itu dah. Senior kita aja stand up ya, Bang Zawin. Oh, lu ini ngapa nyebut nama besar terus Ya sih, nggak Pak? apa-apa karena Gue malu lu. nggak apa-apa. Maksudnya gini, Bang Zawin dia stand up tapi dia bikin lagu juga, nulis juga. Karena galau ya. Karena galau. Ya kan galau berat banget gitu. Akhirnya lagunya nyampe ke penonton. Makanya gue
memberi nasihat, bukan nasihat sih, saran ke dia. Jangan sampai galau jadiin sesuatu karya, walaupun itu mau film, mau stand up, mau lagu, mau apapun. Lo share, kalau seandainya ada yang merasakan yang sama, itu bermanfaat buat dia gitu. Iya, inspirasi lah. Ya bermanfaat. Walaupun ya minimal satu kalau, orang lah. Kalau iya benar. Kalau lu bilang tadi tentang itu gue pengen sempat kepikiran pengen punya buku, cuman kan nyicil-nyicil, cuman nggak tahu ntar keluar apa enggak atau cara keluarnya gimana, cuman minimal buku yang gua tulis sampai ke rumahnya aja. Ya, rumah seseorang ya. Sampai ke yang gua tulis gitu aja sih kalau pikiran gua. Itu kan gini, itu kan cita-cita minimal, kan ada cita maksimalnya gitu loh. Menurut gua gini aja, Cuk. Kalau seandainya karya itu, pokoknya gini, karya itu kalau dibuat dari hati, nyampainya ke hati penonton juga. Yakin gua. Tanpa settingan dan tanpa apapun. Terus menurut lo sendiri, Cuk, lo sendiri dark nggak sih? Ya kalau menurut gua ya enggak lah, lo nya yang enggak. Gini, kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan, Cuk. Yang nilai itu orang lain gitu. Contoh gini, lo bawa mobil ngebut-ngebutan, padahal lo yang nyupir, lo sendiri nggak ngerasa kebut-kebutan, penumpang sendiri yang ngerasa kebut-kebutan, Cuk. Modelnya Coki Pardede lah, Coki Pardede dia kayaknya wajar sih bercandain banjir, bercandain gempa bumi. Tapi bagi orang waktu pada momen tersebut yang merasakan ya itu kurang ajar gitu. Tapi Coki Pardede loh, nah emang faktanya kan gitu ya. Nggak ada yang salah. Si yang memberi argumen tidak salah, yang memberi kritik tidak salah. Cuma lo kalau berargumen harus secara sadar, kalau berargumen lo harus berani dikritik gitu aja. Dan lo kalau mengkritik harus berani di counter attack sama yang berargumen gitu aja. Kalau masalah dark apa enggak sih? Karena kalau stand up yang itu kayaknya enggak deh. Karena kalau dibilang dark lebih dark kalau yang kita ngobrol di belakang kamera itu, karena ya apalagi yang kasus-kasus terakhir ini. Ya, di belakang kamera kalau ngobrol lebih dalam lagi. Apalagi bahas tentang kasus 2020 tentang relationship. Oh, apa relationship? Maksud gue ya yang terakhir gua tulis itu, oh, kan lo tahu itu. Kalau lo denger gimana? Terserah lucu atau enggak, terserah, cuman yang dapat apa ya? Dari itu? Waktu jadi Bontot kan berapa kali bikin show stand up lah. Iya. Dan 4 kali lah, ada 4 kali. Sold out yang terakhir. Ya, itu dia single sendiri, dia yang sebelumnya juga sold out sih, cuman bareng-bareng. Iya, dia headliner. Namanya Dramatas Jakarta lah ada show-nya. Jadi itu gua nonton aja tuh dark gitu, dan banyak orang yang mau tertawa itu agak-agak canggung kan. Sebenarnya yang di itu malah nggak dark sih, nggak terlalu dark. Ya karena lu sebagai pemerannya, Pak. Ini kalau dibilang dark, tapi lu ngerasain nggak waktu lu berstand up, penonton ketawa itu kayak canggung gitu, Jo? Ya karena nggak lucu kali. Bukan nggak lucu, menurut gua mereka masih kok pikirannya seperti itu ya. Justru kalau yang dibilang dark, tapi banyak anak stand up yang nonton, komunitas, mereka ketawa nyengir tuh ketawa yang ngenes nih, hidup nih gitu kayak. Nah justru kalau masalah ngenes-ngenesan atau dark, justru yang ini gua kasih ke lu kemarin, yang kasus sekarang ini, yang mau lo bikin mini show itu ya? Harusnya Mei kalau nggak Desember ini. Cuma kalau lu bilang dark, kayaknya gua lebih terima kalau yang kita ngobrol nggak di stand up sih, kalau kita ngobrol di belakang layar lah. Iya, itu kayaknya belum pernah gua bawain di stand up justru malah. Iya. Jadi kalau nggak ada corona, Mei mau bikin show, tapi karena corona ini, dan itu ceritanya emang bener-bener aku ngasih argumen sih, ini cerita kalau penonton nggak siap, penonton bakal canggung untuk menertawakan, tapi kalau penonton siap dia bakal ketawa ngekek. Ya minimal ini kasih pesan lah ya. Iya ada. Karena gini, kita ngutip lah dari beberapa senior lah, kalau lucu, sekedar lucu di tempat dia ketawa, pulang mungkin lupa. Tapi kalau pesan yang dikasih, dia di tempat ketawa ataupun tidak tertawa, dia pulang dia mikir, tuh orang kok bisa kepikiran segitunya gitu. Kayaknya kejadian yang gue ceritain ini 100 temen gue kayaknya belum ngalamin ya. Lu kan udah tahu kan ceritanya kan? Iya. Mungkin jadi 1000 orang temen gue kalau punya ngalamin yang ini. Ya nggak punya survei sih ya angkanya. Tapi menurutnya tuh udah bener-bener kayak roller coaster, Pak. Diginiin, dibuanting. Gue ngerasa hidup gue diinjek-injek dunia mulu, berlebihan gak sih, Pak? Ya enggak, tapi kan orang belum ngerti diinjeknya seperti apa. Nanti bakal dijelaskan sedikit demi sedikit melalui konten-konten video-video ini di bawah. Gue ngambil begini, Tuhan begini kayak ya katanya cobaan atau apa, cuman ya gue nggak tahu ya kalau ini cobaan. Oke, gue kalah sama cobaan mungkin, atau memang karena gue yang salah ngambil jalan aja, nggak tahu. Lah
hidup itu kan ujian, Cok. Kalau ujian gak ada tesnya, buat apa? Kan hadiahnya udah ada. Ya udah berarti gua keluar sekolah ini nggak lolos ujian gitu aja. Ya, orang keluar sekolah juga belum tentu tidak kaya kan. Ya kenapa ngomongin kaya? Ya pokoknya intinya semua dijalani dengan bertanggung jawab, asal tidak Iya. tidak jahat lah, maksudnya itu doang. Ya kalaupun harus jahat ya konsekuensinya kita dianggap jadi orang jahat gitu aja. Nanti bertanggung jawab. Nah, terus channel ini lu mau isi apa, Cuk? Ya karena ya tadi beberapa simpenan yang itu harusnya bisa buat sebulan 2 bulan hilang. Terus nggak mungkin juga kita konten masih di sekitar Busway terus bolak-balik Jakarta Nah, lagi corona kayak gini kan. Ya daripada kosong akhirnya gua bikin aja. Mungkin di sisi ngobrol begini sama lu atau beberapa kali sebelum ini gua udah nge-shoot ngobrol sama orang-orang yang menurut gua punya hidup berbeda sama orang lain. Ya sub channel lah. Apa nama sub channelnya kalau boleh tahu? Nggak tahu juga sih, tapi mungkin tentang berbagi cerita gitu. Ya. Terus juga pengen bikin konten horor yang setan-setan gitu, cuman belum dapat mediatornya. Belum ada yang siap, misal kita kan bertiga. Iya, gua mah nggak masalah, cuman yang satu ini belum dapat. Iya. Tapi kalau gue lebih proper ke yang berbagi cerita. Jadi nanti akan banyak orang-orang yang tidak pernah kita tahu. Iya, ada. Kenapa dia jadi kehidupannya, kenapa dia jadi pengemis, kemudian jadi kuli bangunan, Kenapa dia intinya kenapa jadi waria, dia memutuskan hidup seperti itu kan? Menurut gua nggak ada keputusan yang salah ya. Mungkin orang-orang lihat si A si B punya masalah bla bla terus dibilang bodoh ngambil keputusan seperti itu. Maksud gua mungkin gua lo atau siapapun pernah punya masalah masing-masing dan dia mengambil sebuah keputusan yang dianggap orang salah, itu ya terbaik buat dia asal bertanggung jawab. Iya, karena salahnya orang lain belum tentu benar buat kita. Maksud gua gini, maksudnya benernya kita belum tentu benar buat orang lain. Benar. Apa yang menurut orang lain salah buat kita belum tentu salah buat kita. Maksudnya nggak ada keputusan yang salah kalau itu benar kita ambil. Yang salah adalah ketika kita mengambil keputusan tapi kita nggak bertanggung jawab dengan keputusan itu. Poin. Jadi benar. Harusnya kan dia mikir dulu nih. mungkin ada orang lain atau gua yang punya masalah yang berbeda dengan orang lain dan mau nggak mau orang itu harus mengambil keputusan yang paling baik di antara sekian keputusan yang salah. Ya, dia mengambil keputusan terbaik dari yang terburuk. Jadi keputusan ini udah paling buruk lah. Contoh ada dua keputusan sekak seter. Lu ambil ini salah, lu ambil itu salah. Ya udah ambil daripada bingung kita nggak bisa jalan. Benar. Ya udah itu aja. Ambil yang terbaik dari yang terburuk. Iya, kalau kita dengerin harus begini mah orang cuma ngomong doang. Ya, kita ambil ya udah itu poin masuk banget sih, tinggi banget sih omongan. Ya gua sederhanain gini. Contoh kita selalu ngomong, kenapa sih lo jadi bencong itu? Kenapa lo jadi waria? Nah, mereka pun sebenarnya mungkin pasti sebenarnya ada penyebabnya atau mungkin dia waktu mutusin itu juga batinnya pasti bergejolak atau setiap malam setelah dia pulang dari ngamen atau apa dia pasti mikir kenapa hidup gua begini. Sejatinya pasti semua orang pengen hidup normal, hidup layak, hidup seperti yang dia mau. Cuman kan dunia nggak ada yang tahu, Pak. Ya, Membawa sedangkan kita orang kemana? Sedangkan orang cuma bisa ngejudge. Makanya channel itu bakal diisi. Lu nggak bisa ngejudge kalau lu nggak tahu latar belakangnya, gitu kan maksudnya. Dan bukan tentang waria atau apa. Semua orang pasti punya masalah. Dan tergantung orang tersebut menyikapinya gitu kan. Jadi nggak usah Lu mau pura-pura baik-baik aja atau lu mau ngambil jalan yang buruk sekalipun tapi setelah itu ya udah. Urusan intinya ini sih, apapun yang lo ambil lo harus bertanggung jawab dan lo tahu resikonya. Intinya lo jangan merugikan orang lain dan jangan jahat gitu aja. Karena menurut gua nggak semua orang pasti bisa membunuh, tapi nggak semua orang itu ada pembunuh. Benar, setuju. Iya, artinya poinnya bagus. Artinya lu nanti ada quote di bawah. maksud gua gimana tadi, semua orang bisa membunuh tapi tidak semua orang itu pembunuh. Iya, jadi intinya kalau lo nggak mau dibunuh sama orang ya lo jangan membuat sesuatu yang akhirnya orang yang bisa membunuh itu ngebunuh lo. Dia biar diem aja, lo udah dibaikin bla bla segala macam tapi lo terus kayak dikit lama-lama dia bodo amat gua bunuh aja lah kalau emang ini jalannya ya itu tekan. nggak seutuhnya salah si pembunuh, bisa jadi karena dia ngebunuh karena kelakuan lu. Dia memutuskan itu juga pasti pikir panjang pasti.
ataupun nggak mungkin kan ataupun tiba-tiba gini, beli seandainya dia tidak memberi keputusan, seandainya dia tidak berpikiran panjang, mungkin setelah melakukan itu dia baru menyesal. Iya. Ya balik lagi, semua itu pasti ada pemikiran di depan dan di belakangnya gitu. Terus gini Cuk, kok seandainya nih subscriber kecewa, menurut lo gimana nih? Subscriber yang udah nge-subscribe lo berharap ini akun diisi dengan busway dan jadi gini, kita Februari itu udah syuting 10 video karena akhirnya corona menyerang kan. Corona menyerang ya lebih susah lah kalau bikin kita di tempat umum gitu. ya. Terus tadi biasa kita di kampung ada suara gamelan, itu bukan horor ya, karena kita di kampung Purworejo dekat Jogja ya, budayanya seperti itu. Nah karena kita bikin balik lagi, karena kita bikin di publik umum, protokol kesehatannya ribet, kita udah bikin 10 video dan hilang 6 video, memorinya korup. 4 video dirusakin sama editor abal-abal di belakang yang megang kamera. Ya udah akhirnya diisi sama konten dia, mumpung belum balik ke Jakarta lagi untuk bikin konten-konten tentang itu. Ya kita isi yang di sini aja, yang penting isinya bermanfaat lah, menginspirasi. Karena menurut gue lebih baik menginspirasi satu orang daripada lu gini. Oke, subscriber lu banyak Cok, 10 juta penonton, tapi nggak menginspirasi. Yang gitu. penting dapat duit banyak tapi kan. Ya duit banyak. Kalau gue mending satu menginspirasi, merubah pandangan orang, merubah sudut pandang, dan dia bisa berubah dari. Ya, karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Gue lebih baik itu daripada bikin bandana, bikin konten. Tapi isinya komentarnya ditutup. Buat apa komentar? Buat apa gitu? Mending satu orang berubah karena kita, pemikiran kita, dan orang ngerti sudut pandang kehidupan orang lain itu. Namanya kehidupan beda-beda lah. Terus tadi yang harusnya gue jawab mana? Gak, seandainya nih mereka kecewa gimana? Ya kalau kecewa mungkin ini juga belum banyak banget sih pas video ini disuting. Gua lepas video coming soon di akun anonim itu juga belum ngangkat banget karena emang belum ada video yang kita post tentang akun itu. Nah, misal ada yang subscribe akun ini dari akun anonim itu, kayaknya mereka nggak kecewa sih, karena justru yang mereka minta kalau yang murni dari follower akun itu terus subscribe ke sini, mereka justru cuman pengen gua ngejawab pertanyaan mereka menurut pandangan gua, dan itu bisa gua lakuin di mana aja, nggak harus di Jakarta. Cuman yang mungkin kalau ada yang kecewa adalah orang yang ikut-ikutan masuk ke akun anonim itu dan berharap channel ini isinya bakal tentang sekitar di Jakarta. Jadi gini, balik lagi tadi dia bilang pertanyaan. Jadi gini, dia banyak ngelempar pertanyaan di akun anonim tersebut, dan banyak yang jawabannya pertanyaannya lucu, dan dia ngerti ini akun lucu gitu, dan dia tanggepin dengan lucu. Banyak yang suka juga, tapi ada beberapa orang yang anggap akun anonim tersebut adalah dibikin akun resmi. Jadi pertanyaannya itu ya resmi, jadi dia bingung jawabnya gitu, karena ya Transjakarta, sebut aja Transjakarta itu punya akun official sendiri gitu. Lalu kalau nanya yang bener-bener resmi, nanya ke dia aja, adminnya bakal balas. Kalau ini akun seru-seruan ya Kak, model-model drama ojol, drama Twitter gitu. Jadi kita di sini have fun doang, tapi have fun-nya harus ada yang diambil. Ada cerita yang diambil, ada makna yang diambil. Dan sering ngejawabin itu emang pahit-pahit semua yang dijawab. Iya, gua jawabnya pahit karena kehidupannya dia pahit. Iya. Maksud gua buat apa gua senengin orang dengan sebuah jawaban kalau faktanya nggak harus seperti itu. Dan have fun aja sih, yang penting diambil lah hikmahnya, intinya gitu. Contoh ada orang nanya, "Bang, kenapa gua nggak punya pacar?" Terus gimana? Ini kan akun seperti itu, tapi larinya ke pacar. Ya gua jawabnya karena Anda miskin. Maksudnya kalau Anda tidak miskin, rupa Anda jelek. Ya kalau lu punya banyak duit, paling nggak, walaupun lu nggak dapetin cewek yang lu mau, lu bisa cari cewek lain. Lu kerja, lu beli mobil, beli sawah, beli saham Pertamina atau minimal lu punya duit lah kalau lu mau punya pacar. Iya benar. Aslinya udah terlalu lama nih Cok, udah 40 menit Cok. Nggak apa-apa, mau ada yang nonton sampai kelar alhamdulillah. Yang penting kita ngobrol-ngobrol aja, cuman bedanya ada kamera. Iya, ada kamera dan kita share. Jadi gua nggak tahu yang bakal nonton ada apa, tapi pasti ada sih, minimal mah gua sama ibu gua sih. Ngapain lo bikin video-video gitu? Iya. Curhat sama kamera, curhat sama Ustadz. Sejak gua diajak TV kan dulu gua ikut sama lu, gua bantu-bantu di channel orang gitu. Cuman sejak di TV tadi terus gua beberapa kali nongol gitu, mah gua jadi sering nonton gua daripada nonton Uya. Itu positif ya. Iya sih benar. Ya, semoga aja menurut gua ambil positifnya, terus
komentar di bawah apa yang mau. Kok ini channel lu kok gue yang ngomong sih? Ya Lu kan dari tadi lu nggak sadar Ya kan gua lu ngomongnya. karena gue moderator. Lu yang nyuruh gue buka channel Iya ini. emang gua suruh ngajak lu karena tadinya kan mau bikin akun anonim itu terus tiba-tiba jadi channel pribadi ya mau nggak mau gua ngobrol sama orang, nggak mungkin tiba-tiba gua wah jadi keluar gua orang kaget gitu. Apaan ini? Ya udah, tinggalin komentar kira-kira kita mau bontot mau bahas apa lagi, terus Gak usah kira-kira kayaknya nggak ada yang mau komentar dah. ada motor lewat. Coba komentar di bawah, terus share aja kalau bermanfaat. Terus kalau ingin ngeritik ya boleh, kita nggak bakal nutup komentar. Enggak tutup komentar. Mau lo hina-hina video ini juga Iya, nggak nggak masalah. apa-apa. Emang ini video mungkin banyak gak gunanya daripada gunanya. Enggak dong, kayak gitu juga. Banyak gunanya dari omongan kita, lo ambil baiknya, buang buruknya. Terus komentar, subscribe jangan lupa, biar Mas Bontot ini berkarya terus, tidak mabuk-mabukan dan tidak narkoba. Emang gua ngamuk lo bilang begitu lo. Enggak. Terus juga diinikan ke yang positif lah. Ya udah ya. Udah gitu aja ya, Cok. Udah selesai gitu ya nutupnya. Dadah. Terima kasih yang udah nonton. Makasih.